Hai Dir, ini adalah lanjutan dari novel yang berjudul Sewa Rahim. Autor 15 bersaudara. Selamat mendengarkan. Bab 41. Iblis berwajah malaikat. Sungguh sangat tidak nyaman. Aku seperti diintimidasi, diawasi oleh Dante dan juga Danita. Reno yang berada di dekatku terus saja membisikkan untuk mengabaikan mereka berdua. Aku tidak mengerti kenapa mereka sama sekali tidak mau membiarkanku sedikit merasa tenang tanpa adanya bayangan mereka. Aku ingin berteriak pada dunia kalau aku sudah tidak tahan dengan hal ini. Reno, kapan aku bisa bertemu dengan ibuku? Aku ingin menemui ibu secepatnya, tanyaku pada Reno. Berhenti menatap calon istriku dengan tatapan seperti itu. Jujur saja, aku cemburu, ucap Reno. Aku langsung mencubit paha Reno yang membuatnya langsung meringis kesakitan. Bullshit, ungkap Dante tidak suka. Sedangkan Danita malah tersenyum miring. Bak perempuan jahat. Terserah kalian mau mengatakan apa. Ayo cinta, kita menemui ibumu, ajak Reno. Aku langsung bangun dan mengikuti Reno. Meninggalkan Dante dan Danita berdua di ruangan itu. Menikmati minuman yang sudah disuguhkan sejak lama. Cukup rumit juga dengan ruangan yang kami lalui ini. Seperti sebuah game teka-teki. Kalau punya daya ingat yang lemah, jangan coba-coba untuk masuk atau kamu akan tersesat oleh ulahmu sendiri. Akhirnya sampai juga di depan sebuah ruangan yang di depannya sudah ada 2 penjaga berdiri tegap. Bagaimana kamu bisa mengetahui ini kamar ibuku? Tanyaku pada Reno. Ia menghela napas kasar. Sepertinya ada sesuatu yang susah untuknya diungkap. Maafkan aku karena telat mengatakan ini. Sebelumnya aku tidak tahu kalau dia adalah ibumu. Karena beberapa hari yang lalu, Dante menyuruhku untuk selalu mengontrol kesehatannya. Saat aku tanya dia, ternyata dia adalah ibumu. Masuklah, aku akan menunggu di luar, ucap Reno. Wow, hampir tidak bisa berkata-kata. Kenapa semuanya harus terjadi secara tidak sengaja dan terlalu rumit seperti ini? Aku pikir Tuhan terlalu sibuk untuk memberikanku jalan hidup yang rumit. Tidak mau memperkeruh masalah, aku tidak membahasnya lagi. Tanganku gemetar saat memegang engsel pintu. Ini pertama kalinya aku akan bertemu dengan ibu setelah beberapa hari tidak melihatnya. Tangis rasanya tidak bisa aku bendung, padahal belum bertemu dengannya. Aku membuka pintu dan orang yang pertama terungkap oleh mataku adalah Nia yang sedang duduk di samping ibuku. Aku langsung tidak bisa membungkam tangisku. Entah kenapa, rasanya kakiku dengan cepat berjalan menuju ibu. Dia sedang tidur. Cinta, gumam Nia. Aku menghiraukannya. Aku langsung memeluk ibu meski dia sedang tidur. Tidak, rasa rindu terhadap orang tua memang tidak sepatutnya ditahan-tahan. Semakin ditahan, semakin sakit. Aku pikir adalah sesuatu manusiawi merasa lemah ketika dihadapkan masalah terhadap orang tua. Mungkin aku terlalu berlebihan, menangis tanpa menahan diriku sampai membuat ibuku terbangun. Ia masih tidak menyadari kehadiranku. Terlihat kebingungan ketika aku menangis di depannya. Maaf, Anda siapa? Tanya ibu. Tidak, aku tidak salah dengar kan? Mana mungkin ibu lupa dengan anaknya sendiri? Mana mungkin orang tua di dunia ini akan melupakan anak yang sudah ia besarkan dengan sangat telaten. Aku tidak mungkin salah dengar. Nyatanya, aku tidak sedang bermimpi. Ibu tidak mengenaliku, bahkan sampai bertanya pada Nia tentang siapa sebenarnya diriku ini. Nia tidak bisa menjawabnya, sama sepertiku. Sama sekali tidak tahu mau mengatakan apa terhadap hal yang satu ini. Nia, kenapa ibu tidak mengenaliku? Tanyaku pada Nia. Bahkan, ini lebih menyakitkan daripada disakiti oleh Danita maupun Dante. Apa yang sudah aku perjuangkan dengan semua tenagaku terasa sia-sia. Pada akhirnya, ibu sendiri tidak mengenaliku. Padahal, alasan kenapa aku mendapat semua penderitaan ini adalah untuknya. Tuhan, kenapa Engkau tidak berlaku adil padaku? Nia mengajakku untuk berbicara agar jauh di ranjang ibu. Mungkin ada suatu hal yang tidak ingin diberitahukan pada ibu. Tetap aja, aku tidak terima dengan keadaan ini. Maaf cinta, mungkin ini menyakitkan, tapi aku harus mengatakannya kalau ada beberapa hal yang tidak diingat oleh ibumu.
Aku tidak tahu kalau kamu juga termasuk. Ini diakibatkan oleh lamanya ibu tidak siuman dan beberapa kali menjalani operasi darurat. Dokter mengatakan itu padaku saat disuruh untuk menjaganya lagi. Jelas Nia. Aku tidak bisa mengatakan apapun. Apakah ini semua karena keterlambatanku mengobati ibu sampai aku sendiri yang mendapat imbasnya? Aku sampai tidak percaya. Aku sampai limbung. Hati-hati Cinta, kamu sedang hamil, ucap Nia saat memegangku yang hampir saja jatuh. Tidak ada lagi harapan bagiku, Nia. Kehamilan ini terjadi hanya untuk mengobati ibuku, agar dia tahu kalau aku masih menyayanginya. Agar dia tahu kalau dia punya anak perempuan sepertiku yang memperjuangkan hidupnya bahkan dengan cara apapun. Agar dia tahu seberapa pentingnya seorang ibu untuk anak perempuannya yang selalu saja tersakiti dalam hidupnya. Namun kini, apa yang aku dapatkan? Sia-sia Nia, aku tidak punya harapan, bahkan untuk diriku sendiri, tangisku. Nia memelukku, menenangkanku dengan kata-kata lembutnya. Ini tidak mempan, aku sudah terlanjur sakit sampai pada akar-akarnya. Kamu jangan bersedih seperti ini, seharusnya kamu bersyukur, ibumu bisa sadar dan bisa melihatmu meski belum tahu siapa kamu dan hidupnya. Bersyukurlah, ada Dante yang selalu membantu pengobatan ibumu, ucap Nia. Kali ini aku tidak terima. Oke, kalau memang dia mengobati ibu, tapi dia menyakiti yang lainnya. Aku tidak mengharapkannya lagi, Nia. Ia membuatku hancur, menyakitiku terlalu dalam. Ia dan istrinya tercintanya sama-sama memiliki orientasi yang sama, menyakitiku. Semua luka yang aku dapatkan sekarang adalah ulah mereka berdua. Mereka menganggapku seakan-akan boneka santet mereka. Aku ingin pergi, aku lelah dengan semua ini. Hanya saja dulu yang ada di pikiranku adalah ibuku. Sekarang rasanya tidak lagi. Ibu tidak mengenali anaknya yang sudah hancur ini. Aku siap, Nia. Aku siap pergi tanpa meninggalkan jejak apapun di dunia ini. Pada dasarnya aku sudah lelah, kau tahu. Ucapku sesenggukan. Nia terus saja mencoba untuk menenangkanku. Jangan bicara seperti itu. Kamu harus tetap semangat untuk hidup. Bujuk Nia, dia hanya tidak tahu kalau aku sudah lelah. Tidak Nia, aku sudah mati. Rasa, asa dan semua harapanku sudah mati. Jiwaku sudah mati. Hanya ragaku saja yang masih hidup, yang bisa mereka manfaatkan sepuasnya tanpa ampun. Ucapku hampir saja tidak bisa menarik nafasku. Jangan seperti itu Cinta, kamu sedang hamil. Jangan berpikir yang macam-macam. Kamu tidak boleh stres. Bagaimana aku tidak stres? Mereka menyakitiku seakan aku ini bukan manusia. Apa salahku? Apa aku salah menginginkan kebahagiaan dalam hidupku? Tapi mereka menggunakan harapan itu untuk menghancurkanku. Mereka menganggapnya sebagai mainan. Ucapku dengan nada yang cukup besar. Aku tidak terima. Mungkin suaraku sampai keluar kamar hingga Reno dan Dante masuk. Mereka langsung menghampiri kami. Aku rasa Dante hendak memelukku, membuatku langsung menghindar darinya. Aku tidak mau disakiti lagi. Aku menjauh dari mereka, menatapnya dengan ketidakpercayaan, benci yang semakin mendarah daging, memeluk diriku sendiri dalam kehancuran ini. Hanya aku sendiri yang tahu bagaimana rasa sakit ini. Anak, Dante hendak mendekat. Menjauh dariku. Cinta, panggil Reno. Ia mencoba mendekat, perlahan sama saja bagiku. Meski Reno lebih baik daripada Dante, ia juga orang asing bagiku. Aku tidak terlalu mengenalnya. Kejadian beberapa hari terakhir membuatku tersadar untuk jangan terlalu percaya dengan orang lain. Tampang boleh membohongi, tapi lebih dari itu, sikap asli seseorang tidak ada yang tahu. Jangan mendekat, teriakku. Entah kenapa, aku mendengar suara bising. Sangat bising hingga rasa otakku hendak meledak mendengar kerasnya suara itu. Semakin aku menutupnya, semakin terasa bising hingga aku tidak bisa mengontrol diri ini. Diam, teriakku. Ana, Cinta. Kemudian gelap. Dasar lemah, kenapa aku sering sekali pingsan? Tidak sadarkan diriku hingga bisa dikendalikan lagi seperti ini. Saat aku baru saja sadar, Reno duduk di sampingku, sedangkan Dante dan Danita duduk di depanku. Danita terlihat senang melihatku lemah seperti ini. Aku ingin sendiri, bisakah? Tanyaku. Cinta, mulai sekarang jangan terlalu memikirkan hal yang tidak-tidak. Ini bisa berdampak besar pada kandunganmu, bisik Reno. Aku melengos, tidak peduli dengan siapapun itu. Aku adalah aku, hanya aku yang benar-benar peduli dengan diriku sendiri. Kalian tuli. Dia mengatakan ingin sendiri, ayo kita keluar.
Ucap Danita mengajak Reno dan Dante keluar, terdengar sangat sombong. Tenangkan dirimu, bisik Reno lagi. Mereka berjalan keluar, namun Danita licik. Setelah Reno dan Dante keluar, dia langsung menutup pintu, menguncinya. Hanya kita berdua saja yang berada di kamar ini sekarang. Halo pelacur, sapa Danita dengan liciknya memanggilku demikian. Aku sama sekali tidak menggubrisnya. Bagaimana? Masih kuat? Tadi dramamu sangat bagus sekali, pura-pura pingsan agar semua orang peduli denganmu. Belum lelah? Padahal aku sudah melakukan segala cara untuk membuatmu mundur dari Dante. Ucap Danita sinis. Seketika aku tertawa mendengarnya. Apa aku tidak salah dengar? Sekarang Danita sedang menunjukkan kepasrahannya. Aku pikir dia sudah cukup puas dengan sakit yang ia berikan. Sepertinya aku sangat berharga untuk semua hingga membuat mereka peduli padaku. Terbukti, kamu yang aku pikir punya kekuatan, sekarang terlihat lemah di depanku. Malah aku yang bertanya, tidakkah kamu lelah pura-pura berjuang untuk orang yang sama sekali tidak memperjuangkanmu? Tanyaku tersenyum sinis juga padanya. Aku cukup terkejut dengan yang Danita lakukan sekarang. Danita tidak main-main dengan perbuatannya yang sekarang. Aku yang belum punya persiapan sama sekali tidak bisa mengelak perlakuan Danita sekarang. Kalau masalah menampar, aku masih terima. Setidaknya aku bisa bernapas meski sakitnya akan sulit mereda. Tapi ini masalahnya cukup berbeda. Danita mencekiku, aku kewalahan untuk bangun dan melawannya. Ia seperti iblis, seakan kuku panjangnya hendak melubangi leherku. Nafasku perlahan tersendat-sendat. Sekuat tenaga aku menggapai Danita untuk melawannya. Ternyata sia-sia saja, dia pintar dalam hal menyiksa. Danita, napasku tersendat-sendat. Aku membutuhkan lebih banyak lagi oksigen. Astaga, aku harus tetap sadar. Jangan sampai aku melemah lagi dan pingsan akibat perbuatan Danita. Nyatanya susah sekali. Kepalaku seperti dipukul sesuatu. Aku tidak tahu itu apa karena pandanganku perlahan memburam. Bahkan aku tidak bisa melihat Danita dengan jelas. Aku hanya bisa mendengar suaranya aja. Menghinaku, mencelaku, bahkan mendengar dia ingin sekali membunuhku. Tuhan, aku memang ingin mati, tapi tidak dengan cara yang mengenaskan seperti ini. Aku bahkan belum mengatakan apapun pada ibuku meski dia belum mengenaliku setelah tersadar untuk waktu yang lama. Aku belum berterima kasih pada Reno yang sudah banyak membantuku. Belum berterima kasih pada Nia yang sudah menjagaku. Bahkan pada Dante yang sudah mau mengisi hariku meski pada akhirnya akan menyakitkan ini. Mati saja kamu pelacur, ucap Danita semakin sekuat tenaga mencekikku sampai rasanya tidak ada lagi oksigen yang tersisa untukku. Di sisi lain, Cinta! Dante langsung masuk ke kamar yang sebelumnya. Melihat Cinta seperti tak bernyawa, ia langsung memeluk Cinta yang sebelumnya ada di pangkuan Reno. Cinta tidak sadar, ia pingsan akibat ulah Danita. Cinta pingsan, masih ada harapan, ucap Reno. Siapa yang berani melakukan ini pada Ana? Tanya Dante memeluk erat Cinta. Terakhir kali Danita satu ruangan dengannya, jawab Nia, tangannya gemetar akibat rasa khawatir yang melingkupinya. Saat itu juga Dante memberi Cinta pada Reno untuk ditangani. Dante langsung keluar dari kamar itu, mencari keberadaan Danita. Danita, panggil Dante emosi. Ia berjalan begitu cepat untuk menghampiri Danita yang sedang minum kopi di bagian belakang. Dante sudah menggepalkan tangannya menahan emosi yang sudah sangat siap meledak. Hai, sapa Danita santai. Ia melepas majalah yang tadi menjadi perhatiannya. Berdiri berhadapan dengan Dante, tersenyum manis. Klak, ini adalah balasan untuk kamu yang sudah menjadi iblis, ucap Dante menatap benci pada Danita. Setelah mengatakan itu, Dante langsung pergi meninggalkan Danita yang masih belum paham dengan keadaan yang ia dapatkan sekarang. Dante datang menamparnya tanpa menjelaskan maksud yang jelas.